Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tunaka bimithli illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira. Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 33. Dan mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak bisa mendatangkan yang semisal itu kecuali kami Allah mendatangkan yang benar dan penjelasan yang baik. Wa ahsana tafsiro, tafsir penjelasan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtighaa'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wiluhu illallah warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina wa ma yadzakaru illa ulul albab. Al-Quran surat Ali Imran ayat 7. Dia Allah menurunkan kitab, menurunkan Al-Quran. Dari sebagiannya ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas. Dan itu semua adalah pokoknya Quran, pokoknya kitab. Dan yang lainnya yang mutasyabihat, yang tidak tegas. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada condong kepada yang salah, maka mereka mengambil dari ayat yang mutasyabihat, karena akan menjadikan fitnah, dan mereka mengambil takwilnya, dan tidaklah mengetahui kepada takwil ayat itu kecuali Allah dan orang-orang yang paham dengan ilmu agama Islam. Mereka berdoa, mereka berkata, kami semua percaya iman kepadanya, dan itu semua dari Tuhan kami. Dan tidaklah mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang ulul albab, yang memiliki pemikiran. Saudaraku sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tafsir dan takwil.
Tafsir berasal dari kata fassaro yufasiru tafsiron, artinya penjelasan. Ya, Al-Quran itu perlu penjelasan. Tapi selain daripada terjemah, kalau terjemah itu kan menyalin bahasa. Contohnya dari bahasa Arab disalin ke bahasa Indonesia atau ke bahasa Sunda atau kepada bahasa yang lainnya. Tidak cukup dengan terjemah, belum tentu bisa dipahami. Nah, untuk memahami Al-Quran itu perlu penjelasan, ya perlu tafsir. Baik itu tafsir riwayah, ya tafsir riwayah itu adalah tafsir satu ayat dijelaskan dengan ayat yang lain karena memang ayat-ayat itu ada korelasinya, ya itu manasibul ayat, ya munasabatul ayat. Jadi ayat yang satu dengan ayat yang lainnya itu saling berkaitan, saling menjelaskan. Atau juga ayat itu dijelaskan dengan hadis, ya dengan sunnah Rasulullah, ya paling tidak ya dengan asar sahabat. Nah, kemudian juga tafsir diroyah, ya diroyah itu daro yadri darian, yang artinya pengetahuan. Jadi untuk mentafsirkan, untuk mencari kejelasan kontennya, kandungan ayat itu perlu dengan ditunjang dengan pengetahuan-pengetahuan yang disebut biasa ulumul Quran, ya. Untuk memahami Al-Quran itu dengan tafsir diroyah, ya kita harus memahami bahasa Arab, ya kemudian juga i'rab, ya karena dengan kesalahan i'rab saja bisa jadi salah terhadap artinya. Kemudian juga kita mengetahui yang nasih, yang mansuh, karena memang turun ayat kadang-kadang hukum itu ada perubahan-perubahan, yaitu perbaikan-perbaikan hukum, sehingga ada ayat yang lebih dahulu itu mansuh dan yang terakhir jadi nasih, yaitu mansuh terhapus undang-undangnya, ya kemudian yang mansuh yang dihapus, yang nasih yang menghapus. Kalau ayatnya enggak dihapus, ya tapi pengertiannya, kontennya, perbaikan atau menyempurnakan hukum-hukum. Kemudian juga kita harus mengetahui bahwa ada ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat mutasyabbihat. Ya, kemudian juga ditunjang dengan tajwid, karena tajwid juga mempengaruhi terhadap arti daripada kata-kata itu, kalimat-kalimat tersebut, ya. Ya, kemudian selain daripada Al-Quran itu perlu tafsir, dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ya sebagaimana tadi sudah dibacakan Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-7, bahwa dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat muhkamat, yaitu bisa langsung dijelaskan dengan tafsir. Kemudian sebagian ayat itu yang mutasyabihat, yaitu perlu takwil, ya. Takwil itu ala yaulu, ya takwilan itu nanti kepada isim zaman, isim makanya mau ilah, ya gitu, yang artinya itu mengungkap, ya itu jadi mengembalikan kepada makna yang sebenarnya. Kalau takwil itu ya dari kalimat itu dicari kepada yang
sesungguhnya, dan itu yang diperlukan kita untuk memahami ya takwil, ya mengungkap dari apa yang dituju, ya seperti kita dapati ayat misalnya dalam surat Al-An'am ayat 95, ya, bahwa yuhrijul hayya minal mayyit, ya, wa yuhrijul mayyita minal hayy, jangan itu, ya, bahwa Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan juga mengeluarkan benda mati dari yang hidup. Nah, pengertian Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, ya kalau menurut tafsir, ya contohnya Allah mengeluarkan ayam dari telurnya, Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari biji-bijian. Nah, sedangkan kalau takwil itu tidak seperti itu, ya gitu. Contohnya yaitu Allah mengadakan orang yang mukmin itu keluar dari orang yang kafir. Ya, contohnya Allah menghadirkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir dari orang tua, dari Azar yang kafir. Nah, banyak ayat-ayat yang mutasyabihat, ya, itu yang kita tidak bisa hanya melihat dari kata itu, ya gitu, dari mantuk kata itu, ya contohnya yadullah fawqa aydihim. Yadu itu kan tangan Allah di atas tangan mereka, tangan Allah di atas tangan mereka. Kan kalau dohir ayat, kalau yadu diterjemahkan tangan, kan Allah itu berbeda dengan makhluknya, ya tidak berfisik, tidak bertangan. Laisa kamislihi syai'un. Tapi itu kan yang dimaksud itu kekuasaan Allah berada di atas kekuasaan manusia. Banyak ya kita ayat-ayat yang kita harus dipahaminya melalui takwil. Ya, saudara sekalian, sekian, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.